Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Hari ini sore hari ya, sore hari cuacanya cukup mendung. Kalau mendung seperti ini dan sudah waktu sore hari, saatnya bisa kita melakukan ini ya, pindah tanam. Kemarin tuh saya ketika mengolah sampah limbah dapur, sampah organik, saya menemukan beberapa cabai ya, cabai busuk. Nah, daripada saya buang, maka saya manfaatkan seperti ini, saya tanam ya. Siapa tahu cabai itu masih bisa tumbuh. Makanya saya coba dulu, ternyata setelah yang saya tanam hanya beberapa saja ya, dan ini sudah mulai keluar 4 daun, ada yang 3 daun. Berarti ini saatnya bisa dipindah tanamkan. Kalau prosesnya menanamnya seperti ini, cabai utuh langsung ditanam. Kalau prosesnya menanamnya bijian terus memakai polybag yang kecil atau yang lainnya itu bisa dengan cara yang lain ya. Ya, cabenya ini merupakan cabai rawit ya, cabai rawit. Cabai rawit, kok cabai rawit, cabai merah keriting. Cabai keriting ya. Ini sudah saya siapkan polybag yang rencananya itu mau saya tanami stroberi sambil menunggu hujan, tetapi kok saya melihat ini kalau tidak saya pindah tanamkan takutnya nanti tumbuhnya tidak sempurna, kurang baik ya. Dan ini sudah saya siapkan air jakaba. Saya gunakan perbandingan 1 liter air jakaba dengan sekitar 15 sampai 16 liter air biasa. Ini tinggal saya cabut saja ya. Tetapi kalau ada sobat-sobat tanduran yang masih ragu, jangan pernah lakukan cara seperti saya ini. Karena ini berakibat agak fatal ya. Nih, cukup saya masukkan tangan seperti ini. Jari-jari saya masukkan seperti ini ke bawah, lalu saya cabut ke atas. Nah, seperti ini. Usahakan ada sedikit akar yang ikut ya, hanya sedikit saja. Kalau hanya sedikit tidak masalah, tapi kalau tidak sampai ada akarnya itu nanti yang akan bermasalah. Nah, ini sudah dapat beberapa. Ternyata ada calon biji cabai yang akan tumbuh lagi ya. Dan saya tidak tahu kok tumbuhnya bisa tidak seragam seperti ini. Apakah gara-gara kemarin sempat kekeringan ya? Karena kebetulan itu beberapa hari yang lalu itu sempat ada aliran air yang tidak mengalir ya sampai berhari-hari. Jadinya tanaman tidak saya siram sama sekali. Mungkin gara-gara itu ya. Dan kebetulan disusul dengan air hujan yang mulai turun hujan tetapi belum sering ya. Itu mungkin membantu. Nah, ini ya bisa kita ambil seperti ini. Full satu rimbun ya. Satu lokasi seperti ini kita ambil semua. Nah, ini bukan ya, itu rumput ya. Nah, tinggal kita pisah-pisah. Kalau sudah kita ambil seperti ini, kita pisah-pisah per satu-satu ya. Ya terserah sobat tanduran ya sebenarnya. Nah, ini yang masih daun 2 saya kembalikan lagi, nanti saya pindahkan ketika sudah mulai daun 4 ya. Ini saya kembalikan. Saya letakkan cukup hati-hati ya, takutnya nanti malah mati jadi tidak bisa berkembang. Nah, ini tinggal kita pisahkan satu persatu seperti ini. Ada akarnya sedikit tidak masalah, ada akarnya banyak tidak masalah ya. Kebetulan ini dapat berapa itu? Cukup cukup lumayan ya. Semoga saja polybag yang sudah saya siapkan ini tidak kurang ya. Saya takutnya nanti kalau polybag yang saya siapkan itu kurang. Nah, ini daunnya jelek ya. Saya buang saja. Dan ingat ya, ketika proses seperti ini selalu lakukan seleksi. Pilih bibit-bibit yang bagus, yang tumbuhnya bagus ya, itu yang usahakan kita tanam saja. Kalau bibit yang kurang bagus ya silahkan dibuang saja. Nah, kalau kita gunakan nanti takutnya hasilnya kurang maksimal. Untuk langkah selanjutnya itu sangat mudah sekali ya. Ketika sudah kita seleksi seperti ini, tinggal kita siapkan media tanam. Usahakan media tanam itu kalau di polybag seperti ini sudah dimasukkan berhari-hari yang lalu ya. Apalagi yang bagus lagi itu sampai media polybagnya sudah sampai keluar rumputnya, itu sudah cukup bagus ya. Kalau mau kita tanami, kalau belum ya tidak masalah. Yang penting kita sudah siapkan media tanam di polybag itu sudah lebih dari ya 3 atau 4 hari yang lalu gitu. Jangan langsung ya. Walaupun langsung itu tidak masalah, tetapi kalau saya cenderungnya suka yang seperti ini. Nah, ini daun 4 tinggal kita masukkan di lubang-lubang yang tadi sudah kita buat ya.
kita buat menggunakan jari. Mau pakai jari, mau pakai tongkat ya terserah sobat tanduran, yang penting lubangnya cukup ya. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu jangkal ya. Karena kalau terlalu dalam nanti hasilnya kurang maksimal, kalau terlalu jangkal terlalu pendek itu nanti malah tumbuhnya juga tidak maksimal ya. Nanti kesiram hujan atau kita menyiram di proses air dengan air jakaba malah bisa bisa ambruk ya. Ya ini langkahnya nanti kita harus perbaiki. Nanti kalau sudah saya selesai menanam ini nanti saya jelaskan lebih detailnya. Nah, itu masih banyak ya. Masih bisa saya buatkan video sedikit lagi. Saya tanam bagian dalam ya. Ini sambil saya lihat bibitnya ya. Nah, jangan seperti itu terlalu dalam ya. Kalau bisa nanti agak sedikit ditarik ke atas. Tetapi kalau sudah terlanjur dalam seperti itu, nanti berarti seleksi dari kita pribadi itu yang harus lebih selektif ya. Usahakan ketika nanti menyiram atau nanti habis kena hujan, kita harus seleksi agar daunnya tidak busuk. Itu pengalaman saya sebelumnya ya di media tanam seledri ya, kalau pernah saya buat kan di seledri itu, kalau sampai daunnya jatuh terkena tanah habis pastikan itu tidak akan hidup. Saya kira cabai pun juga seperti itu ya, cabai atau yang lainnya itu saya kira hampir sama. Karena kalau terlalu dekat dengan tanah itu kan kelembabannya lebih tinggi ya, jadi mempercepat pembusukan. Ini sudah selesai saya tanam semua. Langkah selanjutnya itu adalah tinggal kita siram saja ya. Kita siram dengan air jakaba. Kenapa kok dengan air jakaba? Karena pengalaman saya ketika pindah tanam, kita siramkan dengan air jakaba itu cepat beradaptasi ya di lingkungan yang baru. Itu pengalaman saya seperti itu. Jika yang belum punya silahkan cari di video saya, cara mendapatkan air jakaba sudah saya bahas secara tuntas ya. Walaupun terpotong-potong tetapi sudah saya selesaikan semuanya. Nanti tinggal ditengok saja dan dilihat secara detail ya. Nanti kalau masih kurang paham silahkan langsung saya komentar di bagian video itu. Ya tinggal kita siram seperti ini dan usahakan menyiramnya agak hati-hati ya. Saya terlalu buru-buru karena ini kan sudah sore, cuacanya mendung, sebentar lagi sepertinya itu mau hujan ya, jadinya saya agak terburu-buru. Ini siramnya secara hati-hati tetapi yang cukup banyak. Alasannya kalau kita berikan air yang banyak itu kan berarti di polybag itu air jakabanya cukup melimpah ya, jadinya bisa kita tinggalkan 2 atau 3 hari lagi baru kita siram kembali. Nah, kalau ada yang jatuh seperti ini segera ya diperbaiki ya. Kalau tidak pun diperbaiki, kita selesaikan dulu menyiramnya semua baru kita tegakkan kembali. Usahakan jangan sampai ada daun yang jatuh. Kalau ada daun yang jatuh pasti nanti tidak akan bisa berkembang. Walaupun sudah kita siram dengan air jakaba, tetap saja hasilnya tetap tidak maksimal. Itulah dari pengalaman saya seperti itu. Jadi cara merawatnya ketika sudah mulai tumbuh itu sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, silahkan dicari saja ya cara perawatan dari bibit cabai. Kalau ini kan fokusnya ke pindah tanamnya saja. Ya seperti itulah kira-kira. Ini sambil saya selesaikan, saya siram yang bagian yang lainnya. Saya siram semua. Jadi tidak usah khawatir ya nanti kalau bibitnya jatuh seperti itu, jadi tidak usah dipikirkan. Yang penting kita fokus menyiram dulu, kita selesaikan. Kalau sudah selesai langsung kita perbaiki lagi. Kalau bibit yang tadi yang belum dipindahkan juga tetap saya siram dengan air jakaba. Jadinya semua tetap terkendali dengan air jakaba ya. Nah seperti ini langsung kita tegakkan begitu sudah selesai menyiram semuanya. Usahakan semuanya tetap berdiri tegak, jangan sampai ada yang jatuh. Kalau ada yang jatuh itu pasti hasilnya tidak maksimal. Saya kira seperti itu dulu ya penjelasan saya tentang pindah tanam dengan bantuan air jakaba. Semoga ini nanti bisa segera tumbuh. Kalau saya ada kesempatan ya nanti saya berikan updatean. Kalau tidak ya saya cukupkan dulu video kali ini. Saya akhiri. Salam tanduran subur, petani makmur.